Bagaimana tergugat? Apakah Anda tidak berusaha berdamai dengan suami Anda? Saya sudah berusaha melakukannya Pak Hakim, tapi nihil. Dan saya mohon untuk melanjutkan persidangan pada hari ini. Baiklah, sidang tertutup untuk umum. Dipersilakan kepada hadirin untuk meninggalkan ruang sidang. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, bahwa agenda hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan menghadirkan saksi penggugat dan tergugat. Setelah pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik dari para pihak, majelis hakim berkesimpulan bahwa antara tergugat dan penggugat tidak ada kemungkinan untuk berdamai. Oleh karena itu, majelis hakim bersepakat bahwa akan melanjutkan persidangan pada tahap selanjutnya, yaitu pembuktian dan saksi. Saudara, apakah Anda sudah siap dengan bukti dan saksi saudara? Siap, Pak. Penggugat, silahkan saudara tunjukkan bukti-bukti saudara kepada majelis hakim. Ini Pak Hakim. Baik, apakah Anda sudah siap dengan saksi? Siap, Pak Hakim. Saudara penggugat, berapa orang saksi yang akan saudara hadirkan dalam persidangan ini? 1, Pak Hakim. Kepada saksi dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Apakah saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat dan siap, Pak Hakim. Saudara, apakah saudara mengetahui mengapa saudara dipanggil dalam persidangan hari ini? Mengetahui, Pak Hakim. Bisakah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Bisa, Pak Hakim. Silakan maju. Baik, apakah seluruh biografi yang saudara saksi serahkan telah sesuai? Sesuai, Pak Hakim. Kepada saksi, siapa nama lengkap saudara? Arif Ar-Razi, Pak Hakim. Apakah saudara siap disumpah untuk menjadi saksi? Siap, saya siap disumpah. Baiklah saudara saksi, dimohon untuk mengikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah saya bersumpah demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silahkan duduk kembali. Saudara saksi, Anda telah disumpah, jadi saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang saudara lihat dengan langsung dan saudara ketahui. Silakan untuk hakim anggota 2 tanya. Baiklah, Ketua, langsung saja saya ambil alih. Kepada saksi, apakah Anda kenal dengan penggugat? Ya, saya mengenalnya dan saya bertetangga dengan penggugat dan tergugat. Apa hubungan penggugat dan tergugat? Suami istri, Pak Hakim. Kapan mereka menikah? Di tahun 2010 dan tanggalnya saya lupa. Apakah Anda hadir waktu pernikahan mereka? Tidak, Pak Hakim, tidak, Bu Hakim, karena mereka pendatang baru. Sejak kapan penggugat dan tergugat tinggal di rumah mereka yang beralamat di Jalan Pramuka, Gang Mangga, nomor 21, Kemiling Permai, Bandar Lampung? Sekitar 9 tahun terakhir, Bu. Saudara saksi, apakah penggugat dan tergugat mempunyai anak? Ada, Bu Hakim. Apa yang saksi ketahui tentang penggugat dan tergugat? Setahu saya, awal-awal mereka bertempat tinggal di sebelah rumah saya, dan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan damai, layaknya rumah tangga yang lainnya. Namun akhir-akhir ini saya mendengar pertengkaran dan percekcokan antara tergugat dan penggugat. Sejak kapan? Sejak kurang lebih 1 tahun terakhir ini. Menurut saudara saksi, dikarenakan apa pertengkaran dan percekcokan tersebut? Dikarenakan hutang piutang, Bu Hakim.
Terkait hutang sebagai tetangga, apakah saudara saksi mengetahuinya juga? Ya, saya mengetahuinya, Bagus. Baiklah, cukup. Terima kasih saudara saksi. Silakan meninggalkan ruang sidang. Masuk. Bagaimana saudara penggugat dari kesaksian tadi? Apakah ada yang ingin dibantah atau ditambahkan? Tidak, Majelis Hakim. Bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Apakah ada yang dibantah? Tidak, Majelis Hakim. Bagaimana saudari tergugat dari kesaksian tadi? Apakah ada yang ingin ditambah atau dibantahkan? Baik, kalau begitu, saudara saksi, terima kasih atas keterangannya. Bagaimana kesimpulan saudara penggugat, akan mencabut atau akan tetap pada gugatan saudara? Lanjutkan, Pak Hakim. Saudari tergugat, apakah akan mengajukan bukti dan saksi? Iya, Pak Hakim. Apakah Anda sudah siap dengan bukti Anda? Siap. Saudari tergugat, silakan saudari tunjukkan bukti-bukti kepada majelis. Apakah saudari sudah siap dengan saksi? Siap, Pak Hakim. Berapa orang? 2 orang. Siapa saksi yang saudara ajukan? Mary Mariana dan Sandika Arisandi. Dia adalah saksi dari keluarga saya. Saudara petugas harap panggil saksi. Kepada saksi dari pihak tergugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Pada saudara saksi berdua, apakah dalam keadaan sehat dan siap bagi persidangan hari ini? Ya, sehat Pak Hakim. Ya, saya Pak Hakim. Apakah saudari saksi 1 mengetahui mengapa saudari dipanggil dalam persidangan ini? Ya, untuk menjadi saksi tergugat. Saksi kedua, Ya, untuk menjadi saksi tergugat. baik, bisakah Anda sekalian menyerahkan kartu identitas saudara? Baik, kepada saudari Mary Mariana. Siapa nama lengkap Anda? Mary Mariana, Umur saudari? 28 tahun, Alamat saudari? Jalan Kopi Raja Basa, Bandar Lampung. Baik, untuk saksi kedua, bisakah Anda mengenalkan diri Anda? Siapa nama lengkap saudara? Sandika Arisandi. Umur saudara? 28 tahun, Pak Hakim. Alamat saudara? Jalan Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Apakah kedua saksi tergugat siap untuk disumpah untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya? Siap Pak Siap, Pak Hakim. Hakim. Atas agama apa? Islam. Islam, Pak Hakim. Baik, silahkan berdiri dan agak maju ke depan. Baik, saudara saksi, mohon ikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah saya bersumpah demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, saudara saksi berdua, Anda telah disumpah, jadi saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang saudara dan saudari ketahui. Ya Pak Hakim. Baiklah, kalau begitu langsung saja, saudara saksi. Apakah saudari kenal dengan tergugat? Iya, saya dari keluarga tergugat. Bagaimana? Ya, Pak Hakim, saya mengenalinya. Apa hubungan tergugat dan penggugat? Suami istri. Suami istri, Pak Hakim. Kapan mereka menikah? Tahun 2010. Tahun 2010. Apakah kalian hadir waktu pernikahan mereka?
Hadir, Pak. Hadir Pak Hakim. Di mana mereka menikah? Di rumah orang tuanya. Saksi, setelah mereka menikah, mereka tinggal di mana? Pada awal pernikahan, tergugat sama penggugat ini bertempat tinggal di Jalan Bukit Lenjingan, Rumah Nuana Asri, Kota Bandar Lampung. Kemudian pindah Jalan Pramuka, Gang Mangga, Gemiling, Kota Bandar Lampung. Saudara saksi, apakah tergugat dan penggugat memiliki anak? Ya, memiliki seorang putri. Apa yang saksi ketahui tentang penggugat dan tergugat? Setahu saya, awal-awal pernikahan mereka, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan rukun damai layaknya rumah tangga yang lainnya. Namun, akhir-akhir ini saya sering mendengar adanya pertengkaran dan percekcokan di antara mereka. Sejak kapan itu? Lebih kurang 1 tahun terakhir, Tepatnya, 2020. dari mana Anda mengetahui hal tersebut? Tergugat beberapa kali curhat kepada saya tentang masalah rumah tangganya. Dia curhat langsung dari mulut ke mulut kepada saya tentang adanya pertengkaran dan percekcokan itu. Saudara saksi, apakah perkawinan penggugat dan tergugat ini bisa dipertahankan kembali? Saya dari keluarga tergugat tetap menginginkan adanya keutuhan dalam rumah tangga mereka. Karena saya dan keluarga lainnya ingin tergugat dan penggugat mendapatkan kebahagiaan bersama. Baiklah, cukup. Terima kasih saudara saksi. Silahkan meninggalkan ruang sidang. Bagaimana saudara tergugat dengan kesaksian tadi? Apakah ada yang ingin ditambah atau dibantah? Sudah cukup, Pak Hakim. Baiklah, kalau begitu kembali saya serahkan kepada hakim ketua. Baik. Bagaimana dengan saudara penggugat? Apakah saudara siap dengan kesimpulan saudara? Siap, Hakim. Saudara penggugat, apakah saudara siap dengan kesimpulan saudara dan untuk dibacakan oleh kuasa hukum? Silakan dibacakan. Baik, Hakim, saya akan membacakan kesimpulan perkara. Kesimpulan perkara nomor 08-PDT-G-2021-PA-TJK dalam perkara antara Agung Hanafi bin Yoga Putra sebagai penggugat melawan Rizka Aulia binti Rohani Akbar sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 009-PDT-G-2021-PA-TJK di Bandar Lampung. Yang berdatangan di bawah ini, kami, Rizal Mahendra MH, beralamat di Jalan Pulau Pisang, Korpi Raya Sekarame, Kota Bandar Lampung. Untuk selanjutnya disebut sebagai kuasa hukum penggugat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2021 yang telah terdaftar pada Panitiaan Pengadilan Agama Tanjung Karang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili atau mendampingi klien kami. Nama Agung Hanafi, umur 35 tahun, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal Jalan Pulau Pisang, Korpi Raya Sekarame, Kota Bandar Lampung. Untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan nama Rizka Aulia, umur 30 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Putri Balo, Waihalim, Kota Bandar Lampung. Untuk selanjutnya mau disebut sebagai tergugat. Untuk dan atas nama penggugat, dengan ini kuasa hukum menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat telah pada pendirian dan dalil-dalilnya semula baik yang telah disampaikan dalam gugatan, replik dan berlaku pula pada kesimpulan ini. Dan yang kedua, bahwa maksud permohonan penggugat dalam perkara ini adalah perkara permohonan cerai talak terhadap penggugat dengan dalil-dalil sebagai berikut. Bahwa semula rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan dengan baik dan rukun serta harmonis. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah selama kurang lebih 1 tahun dan telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 anak. Mereka mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain. Yang pertama adalah tergugat kerap kali berhutang tanpa pengetahuan penggugat. Dan yang kedua, tergugat tidak patuh dan tidak menghormati penggugat. Poin 3. Bahwa dalam hal ini penggugat memandang sudah tidak ada cocokan dirinya dengan tergugat dalam berumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto pasal 19 huruf F PP Nomor 9 Tahun 1975 junto pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam. Untuk itulah penggugat tetap pada pendiriannya untuk menceraikan tergugat. Dan yang keempat, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa tangkapan layar telepon genggam tergugat, keterangan para saksi, buku nikah, dan KTP. Dan yang kelima, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, pihak penggugat telah membawa saksi antara lain adalah nama Arif Razi, pekerjaan wira swasta, umur 28 tahun, agama Islam,
alamat Jalan Cengkeh, Raja Basah, Kota Bandar Lampung. Di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi kenal baik dengan penggugat dan tergugat karena saksi selaku tetangga penggugat dan tergugat. Dan yang kedua, bahwa saksi sering melihat orang-orang datang ke rumah tergugat untuk menagih utang. Dan yang ketiga, bahwa menurut saksi sering terjadi percekcokan di rumah penggugat yang diakibatkan tergugat selaku istri tidak dapat menghormati dan menaati penggugat sebagai suami. Kesimpulan dan tinjauan yuridis, bahwa setelah mempelajari, mengamati, dan mengalami sebagaimana dalam permohonan, jawaban serta pembuktian dari para pihak baik penggugat maupun tergugat, perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada tinjauan yuridis yang dapat terbukti merupakan fakta sebagai berikut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut. Primer, yang pertama, menerima dan mengabulkan permohonan penggugat untuk seluruhnya. Dan yang kedua, menetapkan sah secara hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat. Dan yang terakhir, menjatuhkan talak kepada tergugat. Subsidiar, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian kesimpulan ini dapat kami sampaikan. Besar harapan kami, kesimpulan kami yang kami sampaikan ini dapat membantu Majelis Hakim yang terhormat dalam memutus perkara ini dengan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak menurut hukum yang berwawasan pada kebenaran dan keadilan. Bandar Lampung, 21 Desember. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Rizal Mahendra M.A. ditandatangani. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum penggugat. Selanjutnya, saudara tergugat, apakah saudara siap dengan kesimpulan saudara? Siap, Pak Hakim. Silahkan saudara atau kuasa hukumnya untuk membacakan kesimpulannya. Kesimpulan perkara nomor 021-PDT-E-2021-PA-TJK dalam perkara antara Abu Hanafi bin Yoga Putra sebagai penggugat melawan Rizka Aulia binti Rohani Akbar sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 009-PDT-E-2021-PA-TJK di Bandar Lampung yang bertanda tangan di bawah ini. Saya, Rati Permatasari, SHMH, beralamat di kantor Rati & Partners, untuk selanjutnya disebut sebagai kuasa hukum tergugat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili atau mendampingi klien kami. Nama Rizka Aulia, umur 30 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Ratu di Balang, Kuai Halim, Kota Bandar Lampung. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat melawan nama Abu Hanafi, umur 35 tahun, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal Jalan Pulau Pisang, Korpris Raya Sukarame, Kota Bandar Lampung. Untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Untuk dan atas nama tergugat dengan ini kuasa hukum menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula baik yang telah disampaikan dalam jawaban surat gugatan, duplik dan berlaku pula pada kesimpulan ini. Kedua, dalam perkara ini adalah perkara permohonan cerai talak kepada tergugat dengan dalil-dalil bantahan tergugat sebagai berikut. Bahwa tergugat mengakui semula rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis dengan seorang anak bernama Ayu Wulandari berusia 10 tahun. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah selama 11 tahun. Bahwa tergugat menolak dengan tegas bahwasannya tergugat telah berhutang. Bahwa tergugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan ibu sebagaimana mestinya. Bahwa tergugat tetap pada pendiriannya, yaitu tidak bercerai dengan penggugat. 3. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi KTP atas nama pemohon bermaterai cukup sesuai asli dan diberi tanda T1. Buku nikah antara pemohon dan termohon berupa akte nikah nomor 48481-87-2011 bermaterai cukup sesuai aslinya diberi tanda T2. 4. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, pihak tergugat telah membawa saksi antara lain nama Mary Meriana,
Pekerjaan PNS, umur 28 tahun, agama Islam, alamat Jalan Kopi Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Yang kedua, nama Sandika Alisandi, pekerjaan pengusaha, umur 28 tahun, agama Islam, alamat Jalan Lada Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi kenal baik dengan penggugat dan tergugat, dan karena saksi selaku keluarga tergugat, bahwa penggugat juga sering minta tolong atau seputar keadaan rumah tangga supaya tetap harmonis, bahwa saksi sering bertanya kepada tergugat terkait berhubungannya, bahwa saksi sebagai keluarga sudah melakukan upaya untuk mendamaikan permasalahan yang pada rumah tangga penggugat dan tergugat. Kesimpulan dan tinjauan yuridis, bahwa setelah mempelajari, mengamati, dan mengalami sebagaimana dalam permohonan, jawaban serta pembuktian dari para pihak, baik penggugat maupun tergugat, perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada tinjauan yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada terhormat majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Menerima dan mengabulkan permohonan tergugat untuk sebagian atau seluruhnya. Kedua, menetapkan sah secara hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat. Ketiga, membatalkan gugatan cerai talak kepada tergugat. 4. Menjatuhkan biaya perkara sesuai hukum. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian kesimpulan ini dapat kami sampaikan. Besar harapan kami kesimpulan yang kami sampaikan ini dapat membantu majelis hakim yang terhormat dalam memutus perkara ini dengan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak menurut hukum yang berwawasan pada kebenaran dan keadilan. Bandar Lampung, 21 Desember 2021. Farma saya kuasa hukum tergugat Ratih Permatasari. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum tergugat. Sidang diskors untuk musyawarah majelis hakim. Skors dicabut dan sidang terbuka untuk umum. Proses pemeriksaan telah usai dan para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing. Maka sidang dilanjutkan minggu depan, tanggal 27 Desember 2021 untuk pembacaan putusan kepada kedua belah pihak diminta hadir pada persidangan berikutnya tanpa panggilan resmi karena pemberitahuan ini adalah panggilan resmi dan patut. Perkara cerai talak dengan register nomor 009-PDT-G-2021-PA-TJK ditutup dengan mengucap Alhamdulillahirobbil alamin.